Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yazim Hardika sebagai presenter. Perkenalkan, saya Iqbal Maulana sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Nasyira Quadratul Bani sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmayanti Aulia Salihah sebagai pembawa materi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan membawakan sebuah materi yang mengenai sel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sel. Yang pertama itu pengertian sel. Sel merupakan unit struktur terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Lalu yang kedua adalah organel sel. Organel adalah subunit khusus biasanya di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Organel adalah organ yang membangun sel dan menjaga sel tetap hidup. Organel sel tidak hanya terdapat pada manusia, tapi juga pada sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun jenis organel sel dan fungsinya. Membran plasma. Membran plasma adalah lapisan yang memisahkan sel dari lingkungan di sekitarnya yang berfungsi untuk melindungi sel dan sebagai sarana perpindahan keluar masuknya material sel. Yang kedua, nukleus. Nukleus adalah inti sel atau pusat komando sel, fungsinya untuk menyimpan DNA sel dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi di dalam sel termasuk pertumbuhan dan metabolisme sel. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah pabrik protein yang ada di dalam sel. Ribosom juga mengolah atau mensintesis protein berdasarkan instruksi dari DNA. Protein juga komponen yang penting yang digunakan oleh sel agar bisa bertahan hidup. Lalu yang keempat, mikrohondria. Mikrohondria adalah organel sel yang berperan sebagai pusat energi, di mana glukosa yang masuk ke tubuh akan diolah menjadi molekul yang dikenal dengan nama adenosin trifosfat atau ATP. ATP ini yang akan jadi bahan bakar sel agar bisa menjalankan semua fungsinya dan mengatur kematian sel. Yang kelima, retikulum and plasma. Retikulum and plasma atau RE adalah organel sel yang bisa dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi untuk membantu produksi protein utama yang akan diekspor keluar sel, sedangkan RE halus berfungsi untuk memproduksi lipid atau lemak. Yang keenam, aparatus Golgi. Jika proteinnya yang berasal dari RE kasar masih memerlukan modifikasi atau pengolahan lanjutan, maka komponen itu akan dipindahkan ke aparatus Golgi. Melalui bagian inilah protein kemudian akan diekspor keluar sel. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom adalah pusat daur ulang sel. Organel sel ini berisi enzim untuk memecah berbagai komponen yang melewati membran sel dan memilah komponen-komponen tersebut agar bisa digunakan ulang. Lalu yang kedelapan, peroksisom. Dalam peroksisom, asam lemak yang masuk ke dalam sel komponen ini akan dipecah untuk bisa digunakan. Proses ini kemudian menghasilkan sisa yang harus disingkirkan. Organel sel ini juga berfungsi melindungi tubuh dari molekul bernama reaktif oksigen spesies atau ROS yang bisa menghancurkan sel. Yang kesembilan adalah sentriol. Sentriol adalah organel sel yang terdapat pada hewan dan jamur. Organel ini berperan dalam proses pembelahan sel, pergerakan kromosom, dan pergerakan sel. Yang 10 adalah plastisida. Plastisida adalah organel sel yang khas pada tumbuhan dan terdiri dari 3 jenis, yaitu kloroplas atau kromaplas dan leukoplas. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kloroplas merupakan bagian yang dengan pigmen-pigmen yang digunakan untuk fotosintesis, yaitu klorofil atau zat hijau daun dan karotenoid atau zat warna kuning atau orange pada daun. Lalu yang kedua, kromoplas. Kromoplas adalah jenis plastisida yang tidak mengandung klorofil. Kromoplas ini biasa berwarna kuning, merah, orange, atau coklat. Kromoplas pada bunga berfungsi memberikan warna yang menarik agar serangga mau mampir untuk membantu penyerbukannya. Lalu yang ketiga, leukoplas. Berbeda dari kloroplas dan kromoplas, leukoplas tidak mengandung zat warna yang sama sekali dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti zat pati atau karbohidrat. Organel yang terdapat di bagian tumbuhan yang tidak terkena cahaya seperti akar dan undi. Lalu 11, vakuola. Vakuola juga merupakan organel sel yang khas terdapat pada tumbuhan yang berisi cairan. Di dalam cairan tersebut terdapat mineral, gula, asam, maupun bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh sel. Lalu yang ke-12 adalah dinding sel. Selanjutnya, organel sel yang khas pada tumbuhan adalah dinding sel. Bagian ini berada di bagian luar membran sel yang berfungsi untuk mencegah sel menyerap terlalu banyak air. 13, sitoplasma.
Sitoplankton adalah serat-serat protein di sitoplasma yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dan stabilitas sel. Organel ini terdiri dari 3 komponen, yaitu mikrotubulus, intermediate filamen, dan mikrofilamen. Meski berukuran kecil, sel dan organel yang ada di dalamnya bisa menjalankan fungsi yang rumit dan spesifik. Lalu, selanjutnya adalah fungsi sel. Sel berfungsi sebagai pembentuk dasar struktural organisme. Dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentuk struktural organisme yang di mana tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat, dan sebagai tempat energi dibuat seperti proses fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. Lalu yang kedua, perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Ciri khas yang membedakan sel prokariotik dan eukariotik ini adalah nukleus. Pada sel prokariotik, inti sebenarnya tidak ada. Terlebih lagi, organel terikat membran hanya terdapat pada sel eukariotik. Perbedaan utama lainnya antara sel prokariotik dan eukariotik adalah bahwa sel prokariotik hanya bersifat seluler, sedangkan hal yang sama tidak berlaku untuk sel eukariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik merupakan sebuah ruangan berukuran kecil di dinding membran yang berisi cairan kimia pekat di dalam solvent air. Sel eukariotik terdapat pada makroorganisme seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan sel prokariotik terdapat pada mikroorganisme sel tumbuh seperti bakteri. Perbedaan paling umum dari sel eukariotik lebih kompleks dan lebih besar daripada sel prokariotik. 3. Perbedaan sel hidup dan sel mati. Suatu sel hidup harus memiliki protoplas, yaitu bagian sel yang ada di bagian dalam dinding sel. Pada sel mati tidak dijumpai adanya organel di dalam sel, hanya berupa dengan ruangan kosong saja. Sel mati sendiri asalnya dari sel hidup. 4. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah bahwa sebagian besar sel hewan berbentuk bulat, sedangkan sebagian besar sel tumbuhan berbentuk persegi panjang. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi membran sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Selesai. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.